Halo Sobat Boki sekalian, selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini kita kupas tuntas radiasi udang dari Cikande dan keracunan massal dalam program MBG, Makan Bergizi. Dua kasus besar, satu benang merah, kekacauan kinerja kementerian yang lebih didorong oleh politik balas budi daripada keinginan tulus membuat rakyat sehat dan makmur. Kasus udang radiasi Cikande, fakta dan kejanggalan. 1. Temuan awal produk udang beku dari PT Bahari Makmur Sejati BMS Foods diekspor ke Amerika Serikat terdeteksi mengandung zat radioaktif cesium saldigalzudu. Pemerintah kemudian menyatakan ini bersifat kasuistik, hanya terjadi pada pengiriman tertentu. 2. Sumber kontaminasi dan respon pemerintah. Sumber dugaan berasal dari pabrik baja, PT Peter Metal Technology, PMT, di kawasan industri Cikande yang menggunakan scrap metal, besi bekas. Pemerintah membentuk Satgas Radiasi, melakukan pemetaan area, pengendalian kendaraan, dan material tercemar, penyegelan lokasi tertentu, melokalisir pabrik PT BMS agar produksi dihentikan sementara, dan proses dekontaminasi. 3. Karyawan dan pekerja terdampak PT BMS merumahkan ribuan karyawan sejak 2 bulan lalu akibat kasus radioaktif ini. 4. Klaim pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa rantai pasok nasional tidak terpapar. Tasbos, the was out in brand. Separin with. Danny kasus terutama. Kasus MBG makan bergizi gratis. Kasus keracunan massal dan kekacauan penanganan 1. Skala dan dampak. Korban keracunan dalam program MBG sudah ribuan orang. Data JPPI. Lalu penyu 649 korban hingga 27 September 2025 BGN mencatat 11 orang per 25 September. Banyak kasus di berbagai daerah seperti Bogor, Cianjur, Banggai Kepulauan, Kabupaten Bandung Barat, Sulawesi Tengah, Desbay. 2. Penanganan yang lambat dan terfragmentasi. Pemerintah menyebutkan adanya layanan pengaduan melalui hotline 119 Watts untuk mempercepat reaksi. Pemerintah daerah menjadi garda pertama penanganan awal kasus keracunan. Namun pengawasan terhadap dapur, distribusi, keamanan pangan, kebersihan sanitasi dapur SPPG dianggap belum memadai. Banyak korban muncul karena keracunan makanan yang sifatnya bisa dicegah. Kritik tajam. Kenapa ini terjadi? Sekarang kita gali kenapa dua kasus besar ini terjadi dan mengapa penanganannya kacau. 1. Bukan karena tidak adanya regulasi, tapi karena tidak ada profesionalisme dan kepedulian yang nyata. Regulasi sudah ada, KLH, Kementerian KKP, dan lembaga pengawas sudah diikutsertakan dalam kasus radiasi. Kementerian-kementerian terkait sudah membuat ketentuan sertifikasi sanitasi untuk MBG. APBD dan dana tak terduga digunakan di beberapa daerah. Tapi pelaksanaannya lemah, pengawasan longgar, pelibatan lembaga tidak solid, komunikasi publik terlambat. Korban muncul dulu sebelum adanya tindakan besar. 2. Kepentingan politik, balas budi lebih dominan daripada kebutuhan rakyat. Program MBG adalah program prioritas pemerintah. Sangat terlihat sebagai program yang populis. Namun, terlihat penunjukan mitra dapur, regulasi hygiene, keamanan pangan, dan sertifikasi lebih lambat diterapkan dibanding semangat peluncurannya. Ada unsur speed over safety. Kasus radiasi udang, ekspor dan reputasi pasar menjadi fokus penting setelah kasus terdeteksi. Tapi sejauh mana upaya preventif, pemeriksaan scrap metal impor, pemantauan pabrik-pabrik di kawasan industri, itu semua butuh tindakan, bukan hanya pernyataan. 3. Ketiadaan akuntabilitas yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab atas kontaminasi radiasi dan dampaknya ke kesehatan masyarakat? Apakah ada konsekuensi hukum dan finansial terhadap PT PMT, PT BMS, eksportir lembaga pengawas? Dalam MBG, siapa yang akan bertanggung jawab jika ada korban? Bagaimana standar kebersihan, sertifikasi dapur, proses distribusi diaudit? Sering terdengar janji dan rapat, tapi korban tetap menderita duluan. Kesehatan publik terganggu. Paparan radioaktif bisa punya efek jangka panjang. Keracunan makanan bisa menyebabkan penyakit akut dan juga menurunkan daya tahan tubuh anak-anak. Reputasi negara dirusak. Ekspor udang, produk pangan lainnya, bisa dicap berbahaya. Pasar internasional kehilangan kepercayaan. Kepercayaan rakyat runtuh. Jika rakyat melihat bahwa kementerian hanya sibuk buat program besar, tapi tak bisa memastikan aman dan ditangani dengan baik, mereka akan sinik. Apis, Yuzan menolak program. Ini bagus. Ajakan dan tuntutan. Mari kita tuntut dari pemerintah. 1. Audit independen segera terhadap semua pihak terkait.
PT PMT, PT BMS, lembaga pengawas, Dinas Kesehatan Daerah, kementerian terkait. 2. Penegakan hukum kuat bila ditemukan kelalaian dan penyalahgunaan. Bila ada pejabat yang mensepelekan keselamatan, ada efek jera. 3. Standar wajib bagi setiap dapur mitra SPPG rumah produksi pangan ekspor. Sertifikasi kebersihan dan keamanan pangan, sertifikat laik sanitasi, SLAS, HACCP, dan sertifikasi lainnya. 4. Transparansi data. Hasil pengukuran radiasi, laporan korban keracunan, proses dekontaminasi, audit mutu dijadikan informasi publik. 5. Berhenti bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan politik terlebih dulu dibanding keselamatan rakyat. Bila program dibuat untuk kepentingan politik, tapi rakyat terluka, itu bukan hanya kegagalan administrasi, tapi kegagalan moral. Penutup radiasi udang Cikande dan kasus keracunan MBG bukan hanya insiden. Ini alarm. Pemerintah belum serius melindungi rakyat. Kementerian-kementerian bukan panggung teater untuk mencuri simpati, tapi mereka diamanahi tanggung jawab besar. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan politik balas budi jadi penghalang perubahan. Rakyat tidak butuh proyek cantik yang banyak kasusnya, rakyat butuh hidup aman, makan aman, anak-anak sehat. Kalau kita diam, kekacauan ini akan terus. Tapi jika kita bicara, bersuara, menuntut akuntabilitas, perubahan bisa dipaksakan. Terima kasih sudah menyimak. Bagikan video ini agar suara kita makin kuat. Mari kita tuntut kementerian dan pemerintah agar kinerjanya tidak cuma janji, tapi terbukti.